Gue ragu sih Arsenal bisa menang. MU yang sekarang tuh kalau menurut gue masih jauh di zamannya Mourinho. Moga-moga Stan Kroenke mati ya. Halo, halo guys, balik lagi ke podcast kesayangan kita, podcast bola mediocre atau yang biasa kita sebut Bomek. Di sini gue Julian sebagai host. Kenapa ada serigala aja? Di sini, Lanjut. di sini gue Julian untuk untuk host episode ini ditemani dua pandit mediocre, Christian Goklas dari kubu Chelsea dan Won Welfart dari kubu Arsenal. Nah, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama nih. Yang semalam Chelsea baru juara Super Cup. Gimana nih, Gok? Menurut lo sebagai pandit kubu Chelsea, layak nggak Chelsea nih juara dengan permainan seperti yang ditampilkan semalam? Ya kalau menurut gue sih permainan si Chelsea ini ya eh, kurang bagus ya, apalagi dia sebenarnya kemarin tuh pemain bintang kan udah ada Havertz, Werner dan si Kante main. Kalau menurut gue harusnya sih di babak pertama dia harusnya udah secure menang ya, misalnya kayak 2-0, misalnya bertahan Ya, gitu. Nah ini di babak kedua yang kan Ziyech cedera, otomatis nggak ada suplai bola ke depan dong. Nah, dan yang gue kaget juga si Kante malah diganti. Nggak tahu deh dia mau ngadepin, mau disiapkan untuk pertandingan lain atau enggak. Tapi kalau menurut gue si siapa namanya mengganti Kante dengan siapa kemarin gue lupa siapa ya? Kante sama Jorginho. Iya harusnya diganti tuh Kovacic, karena Kovacic itu ngerubah kayak suka kehilangan momen gitu kan, kayak gue ngeliat satu momen di mana si Warner counter kan, lagi counter attack ya, dia bukan oper malah dribbling, terus opernya malah nggak berani terupas ke depan, padahal kan kalau kesempatan itu kan kayak pemain-pemain old school aja lah. Kalau lu ngeliat Everton yang mainnya itu Ya, mainannya counter attack tapi dia kayak berani ke depan gitu passingnya. Kalau ini kayak ditunda dulu, dioper ke sayap, jadi kan ujungnya winger FC kan jadinya, bukan bukan Chelsea FC, jadi winger FC gitu sih kalau menurut gue. Dan semoga-moga formasi paling penting ya, karena siapa tuh kalau nggak salah Zidane pernah bilang tuh, kalau lu mau bermain seimbang, ini bukannya gue menjauhkan Zidane ya, itu dia mm, bermain 4-3-3 karena seimbang banget. Dan gue ngeliat di Madrid emang 4-3-3 itu seimbang dan sebagai role model lah kalau gue bilang, dibandingkan 3-3 back ya. Dan itu aja sih ya, tapi tetap aja lu mau main jelek main bagus tetap aja ya juara kan, nggak peduli siapa yang main jelek seperti fans-fans lainnya, kecuali kalau misalnya PSG main jelek ya itu pasti ya tani lah kan. Lanjut. yang pasti hasil juara semalam kan untuk kepercayaan diri Chelsea, terutama Kepa yang udah dapat kepercayaan tuh dari para fans, dari pelatih. Ya, lumayan buat ningkatin kepercayaan diri tim Chelsea untuk ke depan. Nah, dan nih kita masuk topik kedua, Premier League yang mau mulai hari Sabtu nanti. Diawali sama pertandingan pembuka Brentford lawan Arsenal. Gimana nih, Well? Lu sebagai pandit Arsenal, yakin nggak menang lawan Brentford nih? Lawan klub yang baru promosi ke Premier League. Biasanya suka memberi kejutan, apalagi lawan Arsenal nih. Gue ragu sih Arsenal bisa menang karena Kenapa karena ragu? Arsenal belum membeli playmaker pengganti Emil Smith Rowe sampai saat ini. Dan gue ngeliat juga permainan lawan Spurs sama Chelsea kemarin pas di pramusim, kayak miskin serangan aja gitu Arsenal. Kayak kayak bosen lah gue ngeliat Arsenal gitu. Ya mungkin kemungkinan bisa seri sih lawan Brentford, apalagi di kandang Brentford ya.
udah ada penonton kan. Kalau untuk menang sih gue ragu sih gitu aja. Sangat pesimis sekali Well ini sebagai pendukung Arsenal. Semua Ya ada semua puasa pendukung gelar ya. Arsenal pesimisnya. Ya, jadi itu prediksi dari Well. Terus ada lagi pertandingan Chelsea lawan Crystal Palace. Gimana nih, Gok? Chelsea baru main di Super Cup, terus harus balik lagi ke Inggris lawan Crystal Palace. Ditambah lagi Ziyech cedera. Optimis kah lu untuk menang nih Chelsea nih lawan Crystal Palace? Gue sih ya mau nggak mau harus ideologi optimis ya. Maksudnya kayak berharap menang dan terus menang di dalam setiap pertandingan. Kalau menurut gue sih si Chelsea ini ya kembali lagi lu mau 3-5-3 back itu kan diibaratkan sama sistem main bertahan ya. Kalau lu malah bertahan lawan Crystal Palace malah diserang terus. Kalau menurut gue si Chelsea ini ya harus mencoba 4-4-4-3-3 ya atau 4-2-3-1 di oke lah gue kasih contoh nih ya. Kanan itu Aspi kan. Nah, si backnya dua ada si Rudiger sama si gue nggak tahu ada satu lagi yang mau dipakai Silva. si siapa namanya Thiago Silva atau si Zuma gue nggak tahu. Nah, kalau di kiri tetap Chilwell lah ya. Chilwell itu kalau menurut gue beda kalau dari pandangan pandit yang nggak ada rambutnya itu ya. Kalau menurut gue pandit itu apa kalau si Chilwell ini dia punya visi. Jadi kayak passingnya ke sayap tuh bisa lomba jauh sih kalau menurut gue pernah lihat dia beberapa kali lah passing jauh Ya, gitu sih. Nah, kalau menurut gue ada 4 back, nah duanya itu sih Kante sama Jorginho karena kemarin tuh gue liat Kante mainnya bagus loh. Dia kayak build up dari Kante kan, build up serangan di Kante terus lanjut ke nah, ini misalnya di Kovacic doang. Kemarin Kovacic tuh bapuk menurut gue. Dan kalau dibilang Chelsea bakal menang sih gue yakin bakal menang asalkan ya eh, lini depannya fluid juga. Jadi kayak Havertz gimana, Mason Mount gimana, dan Werner kan. Werner dulu udah pakai ya, karena kan sebelum dibuang nih pemain bakal eh, nanti diganti Lukaku ya kalau menurut gue. Kalau deal dan Werner bisa jadi sayap aja sih. Dan makanya kalau gue bilang si Werner ini harus harus lebih keras lagi sih dalam membuktikan dia layak atau tidaknya. Soalnya gue bilang nih, dia role-nya nggak jelas sama sekali. Kadang-kadang di sayap, kadang-kadang di atau free roll. Free roll itu kan sebenarnya cocoknya untuk playmaker ya. Kayak Ziyech, itu Havertz, kan dia free roll. Nah, kalau Ferrer ini nggak ngerti gue. Itu aja sih. ini kan Lukaku bentar lagi katanya mau diresmiin nih. Ya, Kabarnya beberapa jam lagi. Kalau misalnya hari ini diresmiin, menurut lu harus langsung turun tangan gak pas lawan Crystal Palace? nggak usah Apa kan. cadangin tuh? Kalau nggak salah Tuchel udah bilang deh kalau dia nggak bakal diturunin lawan Crystal Palace kalau menurut gue. Berarti tetap Timo ya yang depannya. Havertz, Fortnite kalau menurut gue sih si Fortnite juga bisa ya kayak si Havertz di kayak kemarin Spanish Child tuh kan dia apa Havertz di false nine, Werner di kiri, kanan siapa kemarin Mason Mount nih. Bentar. Ya, Oke, nah itu kalau menurut gua itu lebih fluid sih dan lini tengahnya kan si Tuchel ini kan kebiasaannya kan menumpuk gelandang di tengah kan. Nah untuk menguasai lini tengah lu nggak boleh main dengan dua DM dan main crossing jauh juga. Lalu numpuk tengah ya harus dengan tiga penyerang dan satu DM menurut gue sih. Dan itu cocok banget di Chelsea kalau menurut gue dan gue yakin bakal fluid sih kalau maupun coba aja Werner ditaruh nomor 9 nih. Di nomor 9 itu kan nomornya si kayak misal Benzema gitu nih. Ini kayak nomornya si siapa? Kayak striker murni lah. ya, ya. Iya, Benzema. Striker Nah, murni. dicoba dulu aja sih kata gue karena gak ada cara lain kalau menurut gue kalau maksud gue kalau si Werner di sayap ya sama aja kayak zaman Lampard tuh berarti nggak ada perubahan. Nah, dengan hadirnya Lukaku di matchday selanjutnya, gue harap sih bisa
lini depan Chelsea ya dibantu aja oleh Havertz, ya, dan yang penting ada yang supply bola lah. Kalau nggak ada yang supply itu bahaya, dia juga nggak bisa. Dia bukan si Lukaku tuh bukan Messi ya, yang gocek dari back itu kan, yang dia ibaratkan petani di mandornya lah ya. Kalau si Messi ini Iya, iya. mencari gaji, udah segitu aja, keluar dari tantangan. Sorry ya, Nggak apa-apa. lanjut. Jadi intinya lo optimis Chelsea bakal menang Ya meskipun nggak ada masalah kebugaran atau apa, enggak sih. kecapean. Kemarin kan Nah, itu kan. terus lanjut ada lagi nih yang lumayan seru, MU lawan Leeds. MU ada kedatangan Sancho dan kemarin juga pas lawan Everton katanya main bagus mereka. Dan lu nonton kan Well kemarin pas pramusimnya MU. Menurut Iya, lu gimana nonton Well lawan Leeds? Leeds bisa nggak nih ngerepotin MU? Apakah MU udah sesolid itu buat mulai Premier League? Kalau menurut gue di atas kertas MU menang lawan Leeds. Tapi mungkin Leeds juga akan menyerang. Kenapa gue bilang MU menang? Karena apa namanya, alur serangan MU ini gue lihat kemarin lawan Everton lumayan bagus gitu, lumayan berjalan lah. Ditambah dengan back Leeds United yang rada-rada lah bisa dibilang kan. Di musim kemarin Iya, kejebolan lumayan banyak lah Leeds. Karena Leeds cuma bisa mengandalkan dari serangan doang si Marcelo Bielsa ini kan. Iya benar. Ya jadi menurut gue prediksi skor ya 3-0 MU. 3-0. Ya 3-0. Menurut lu gimana Gok? MU? Kalau Ya, menurut gue sih MU Bruno. ya, Leeds ini kan identik dengan permainan cepat ya. Kalau dia bermain lebih lambat lagi, mengulur waktu kan, apalagi main di Old Trafford ya, kayak main slow build up aja gitu, maksud gue nggak usah terlalu cepat. Apalagi kan si Leeds ini kan senjatanya kan permainan cepat yang jujur gue suka banget sama permainan Leeds United ini. Tapi kan dia lagi-lagi masalah pemain ya. Pemainnya siapa lah? Masa kayak ujung tombak kan si Brentford ya. Brentford. Kalau di MU kan Kualitasnya masih kurang. kualitas jauh lebih ini, dan sedangkan di MU ini skill individunya Najubile. Kalau menurut gue Tapi Rashford nggak main katanya. Kenapa? Cedera? cedera ya. Dia dioperasi apa kan? Mau dioperasi. Iya Berarti cedera. yang main Greenwood nih, Greenwood sama Daniel James mungkin ya. Atau Sancho mungkin Atau bakal dipasang Sancho dari mungkin. awal. Biasa sih kalau Kayaknya MU enggak udah sih. memasang main di kayak zamannya siapa tuh? Yang zamannya kejayaan Mourinho. Oh yes. Zamannya Mourinho kan ada Ibra, ada Pogba. Itu menurut gue udah salah satu the best MU anjir. Karena MU yang sekarang tuh kalau menurut gue masih jauh di zamannya Mourinho. Karena Mourinho itu walaupun dia taktiknya bertahan dan segala macam, banyak lah orang-orang yang protes kan. Tapi dia masih banyak trofi, sedangkan lu di MU ini oleh berapa sih? 2,5 tahun ya? Ya, udah mulai menuju 3 tahun lah. Udah 3 tahun. Ya mudah-mudahan MU juara Tapi ya. Musim ini juara ini aja. Carling Cup yang udah nggak ada tuh. Lanjut. tapi kan justru Udah diganti namanya. zamannya Ole ini produktivitas MU lebih itu Gok. Lebih tajam daripada zamannya Mourinho. Produktivitas Iya, apa gue tuh? juga lebih suka permainannya Ole daripada Mourinho. Iya, Kalau menurut gue sih gimana ya? Kalau menurut untuk lo menang itu kan identik dengan skor ya. Dan dia si Ole ini di Europa League aja masih seri mau kalah kan sama yang dikalahin Chelsea kemarin. Menurut gue si MU ini apa ya? Bisa gue bilang secara individu tuh bagus banget, dan kalau bisa ya, kalau mau bagus nih MU beli playmaker yang satu lagi lah playmaker. Kan dia udah dapat Varane, udah dapat Sancho. Kalau mau Pelapis Bruno lah ya. iya pelapis Bruno berarti siapa ya kalau mau nyucuk ya?
Gue juga bingung ya siapa ya. Pokoknya yang bisa nge-supply lah, yang bisa main. Sedangkan kalau di MU kan Pogba aja mainnya kayak gimana, box to box kan. Dan ya gue berharap sih Bruno Fernandes cedera ya, biar ketahuan letak di mana. Letak Ya, titiknya jadi si MU kelemahan di mana. Dan akhirnya si Oli bisa mengevaluasi dan memainkan sistem yang baru, itu aja sih. kita lihat lah MU gimana nanti. Dan intinya di atas kertas MU menang berarti ya lawan Leeds ya. Terus Mudah-mudahan. ada lagi Ya, big betul. match. Ada lagi big match di pertandingan akhir-akhir. Hotspur lawan City. City tanpa diperkuat De Bruyne dan Phil Foden, dua-duanya cedera. Dan bakal mungkin pasang Gundogan sebagai playmaker kayak Community Shield kemarin. Dari lu dulu, Wel, gimana nih, Wel? Hotspur lawan City, sedangkan Hotspur full tim ya, dan pasang Harry Kane juga ya katanya. Mainnya di mana? Di Spurs ya? Sama City ya? Ntar. Di Spurs mainnya. Di Spurs di ini area ya. White Hart, Tottenham Hotspur. Nggak Ya, penting juga yang lah mau namanya pasti White Hart Lane kan, mau namanya Tottenham Stadium kayak yang penting tuh klub ciki ini. Manchester City akan lebih dominan ya daripada Tottenham. Dan Tottenham juga akan bertahan habis-habisan karena backnya juga backnya lagi. Pelatihnya ini dulu kan di Wolves menggunakan 3 back kan. Tapi menurut gue yang bakal menang tetap City. Tapi kan si Nuno ini identik sama counternya lumayan tuh di Wolves. Gimana ntar City? Berbahaya kah buat City? Ya, tapi mungkin chemistry-nya mungkin belum akan sekuat yang dia di Wolves. Ya. Masih mencari-cari formasi yang tepat lah. Karena itu City mungkin menang, skornya mungkin 1-0. Menurut lu gimana, Gok? Kalau City lawan Hotspur. City, kalau menurut gue seri sih karena City ini kalau nggak ada De Bruyne nih, kayak nggak ada Foden, kan masih ada yang pemain yang harga 100 M itu ya. Nah kalau menurut gue ya paling dia Iya. mengandalkan skill individu ya di depan gitu kan. Dan kalau menurut Kemungkinan gue Grealish ya, bakal dipasang kan nih dari awal nih Grealish. kalau menurut gue bakal dipasang karena kekurangan pemain yang skillful. Sedangkan lo si Pep ini kan kalau ngelawan tim yang bertahan tuh sangat-sangat susah ya. Ya sebenarnya nggak susah untuk Pep Guardiola sih sebenarnya, tapi dia lebih mengandalkan skill ketika di dalam kotak penalti atau di dekat-dekat kotak penalti gitulah. Dia mengandalkan skill dan yang crossing gitu kan kalau melawan tim yang bertahan. Dan kalau menurut gue Tottenham Hotspur ini kan sebenarnya bisa dibilang apa Lautaro udah deal belum sih? Belum. Kayaknya nggak jadi itu. Karena mungkin ya gitulah Tergantung sangat Harry doang Kane. itu. Tergantung Harry Kane kayaknya. Kalau Harry Kane pindah kayaknya baru. Iya, kayaknya sih tergantung Harry Kane. iya sih yang Amerika ya. Makanya si Lautaro ini kalau mau sih ya kalau mau berkembang sih jangan di Spurs lah. Kalau Spurs kan bukan tempat yang cocok buat dia. Kalau mau sih ya dia minimal dia di di sekitaran Liverpool, City, gitu-gitu sih kalau menurut gue. Soalnya Lautaro ini kan pemain yang sangat berkualitas. Kalau mau lu masuk ke Spurs, nggak ngerti lagi sih gue nih kalau pemain masuk ke Spurs gimana. Berarti prediksi lu tetap menang City nih buat Gue ya gue seri. seri. Nah, ngomongin soal Lautaro nih tadi nih. Kan kabarnya Arsenal juga mau ngincer nih Lautaro. Sama Arsenal juga mau ngincer Tammy Abraham. Gimana nih, Wel? Menurut lu? Mana yang lebih penting, Tammy Abraham apa Lautaro? Atau ngincer Madison juga kan? Dari Leicester City. Yang mana yang lebih penting buat Arsenal di masa-masa sekarang? Kalau masalah lebih penting, Arsenal tuh lebih penting playmaker kreatif gitu kayak James Madison, cuma harganya gila-gilaan ya, 70 juta euro. Buset. Gimana Arsenal
Segitu Pemain Inggris. Iya. Arsenal katanya berasnya habis kan. Belinya pakai beras. Tapi kalau Terus gue juga tadi Madison gagal kan gantinya si Odegaard kan. iya antara Odegaard sama Awar. Sama Awar. Tapi gue lihat Tammy Abraham katanya udah setuju katanya dengan personal termnya Arsenal. Ya, Kan AS Roma Tammy jadi Abraham. Apa gue? Gimana gue? AS Roma, Tammy Iya. Abraham bukan setahu gue. Mourinho katanya nelpon Abraham katanya buat join Roma. Ya, tapi yang gue baca beritanya kemarin, secara pribadi Abraham pengennya tetap tinggal di London, katanya sih gitu. Mungkin ke Arsenal aja. Kalau Lautaro nggak dapet ya. Kalau Lautaro ke Hotspur. Tapi mungkin kalau jadi pun dipinjem kayaknya itu. Bellerin juga nggak jadi dijual ya, karena Inter udah beli Dumfries kan. Apa dijual kemana Iya. Bellerin? Nggak tahu, belum ada kabar juga. Padahal gue pengen dia dijual. Ya pasti Arsenal butuhnya playmaker lah. Nggak usah striker. Dan sangat disayangkan ya Bernardo Silva nggak mau ke Arsenal. Malah tuh menurut gue Arsenal lebih bagus. Sangat disayangkan sekali. Karena tidak bermain di UCL. Bernardo. Siapa? Si Arsenal. Sayang sekali. Bernardo ke Atletico kan mungkin. Atletico atau Juventus. Ya, kita lihat aja Arsenal bakal beli siapa nih, karena tumben-tumbenan di bursa transfer ini tuh Arsenal termasuk jor-joran sih secara rumor ya. Mau beli ini, mau beli itu. Ya mungkin dia udah memandang rival-rivalnya kali ya, yang semakin maju. Perlini emang butuh banget sih dia Perlini. Gue nggak tahu deh apa gimana, kata gue sih Arsenal Perlini butuh pemain. Iya, butuh pelatih baru. Pelatih, gue lihat musim ini dulu deh. Kalau pelatihnya baru ya. Pelatih gue juga lah satu musim ini lah kesempatan terakhir Arteta mungkin. Pembuktian ya. Kalau enggak udahlah. Karena ditambah lagi Arsenal nggak main di mana-mana kan, jadi dia fokus ke Premier League. Iya. Kita lihat betapa magisnya Arteta. Moga-moga Stan Kroenke mati ya. Amin. Jangan ntar Arsenal jadi kaya pemiliknya. Digantikan Daniel Ek, pemilik Spotify. Nanti gue beli Spotify Premium dah. Khusus member fans Arsenal ya. Gue beli setahun biar Arsenal kaya. Terus beli Messi. Buset dah. Enggak lah, Messi lah. Depan pas lagunya itu kan pas awal pertandingan ada podcast bola mediocre anjay. ada tulisannya di banner perjalanan. Di Emirates ntar. Ada muka kita bertiga kan. Iya. Disponsori oleh Bomek. Amin lah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kroenke mati beserta keluarganya dan keturunannya. Buset anjir. Gitulah Arsenal. Kita lihat musim ini pembuktian Arteta. Apakah dia bisa fokus di Premier League? Udah lah ya, segitu aja bahasan kita, udah habis juga topiknya. Jangan lupa nonton episode-episode kita juga yang lainnya di YouTube, di Spotify juga ada, di like, di share, di subscribe, share ke teman-teman buat kalian para bomik mania. Dan jangan pernah berhenti buat dengerin kita. Nah, karena kita juga meskipun gak berapa lah analisanya, ngobrol-ngobrol santai doang ya kan. Dan semoga sponsor masuk. Yalah, amin lah, bisa lah. Kalau mau beli baju ya. Kalau gue mau promosi dong, kalau mau beli kaos temanya bebas, langsung aja dengan kualitas yang sangat bagus.
bisa langsung beli di inspirationalfigure.store. Ntar Inspirationalfigure.com. ada editan. Ya ntar Yoi. ada nih. Ntar ada Bagus link sih di ini orang deskripsi. juga Di hafal. muncul. Ntar ada link di Nah. deskripsi. Ya scan dari gue sih ya paling contoh subscribe, like, dan dengerin aja sih dah itu doang. Ya, udah ya. Sekian dari kita ya. Jaga kesehatan lah kalian semua. Goodbye.